Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kita akan belajar tentang sikap teladan Nabi Shaleh alaihi salam. Nabi Shaleh adalah putra Ubaid bin Samud, keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Shaleh sejak kecil terkenal dengan kejujuran, kebaikan, dan keberaniannya. Nabi Shaleh alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang diberi wahyu dan diperintah Allah untuk menyampaikan kepada kaum Samud. Dalam kisah diceritakan bahwa kaum Samud memiliki kemahiran dalam bidang bercocok tanam, berternak, dan bangunan. Dengan keahlian itu, mereka hidup makmur dan mampu membangun gedung dan rumah yang bagus. Kaum Samud juga diberi kesejahteraan hidup berupa tanah dan kebun yang subur. Mata air bisa mengalir sepanjang masa. Namun, sayang mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia dari Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Akhirnya, mereka hidup foya-foya, mabuk-mabukan, dan menyembah berhala, sehingga kaum Samud menjadi sombong dan lupa diri. Kemudian, Allah mengutus Nabi Shaleh untuk mengingatkan dan mengajak mereka ke jalan yang benar, berbuat kebaikan, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shaleh pun berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk mengajak menyembah Allah. Tetapi kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Shaleh dan menganggap Nabi Shaleh pembohong belaka. Kaum Samud menuntut Nabi Shaleh untuk mengeluarkan mukjizat. Untuk itu, tidak ada cara lain bagi Nabi Shaleh selain berdoa kepada Allah untuk memberikan mukjizat kepadanya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Shaleh. Suatu hari, Nabi Shaleh mengajak kaum Samud ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Shaleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap Nabi Shaleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta Nabi Shaleh untuk mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Samud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah dan keluarlah seekor unta. Orang-orang dari kaum Samud keheranan, menepuk-nepuk pipi dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Shaleh. Kabar itu tersebar ke seluruh penjuru negeri. Air susu unta yang keluar sangat banyak sekali, bahkan cukup diminum untuk seluruh penduduk. Orang-orang bergembira. Mereka bisa meminum susu unta sepuasnya. Akan tetapi, ada juga orang yang berkeras hati menganggap semua itu hanya sihir belaka. Beberapa kaum Samud yang tidak mempercayai Nabi Shaleh mengirim beberapa algojo yang selama ini menyiksa Nabi Shaleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Shaleh. Beliau kemudian datang untuk menasehati orang-orang kafir itu untuk bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun, tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang terhunus yang sudah diasah tajam, mereka mengejar unta Nabi Shaleh. Beberapa algojo tersebut mendatangi rumah Nabi Shaleh. Mereka juga ingin membunuhnya.
Tetapi dalam perjalanan tiba-tiba batu besar melayang menghantamnya dan mereka pun meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan sangat keras. Kaum Samud yang tidak mempercayai kenabian Nabi Soleh berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang dan gempa dahsyat terjadi. Bencana datang dari seluruh arah. Akhirnya, setelah azab itu diturunkan, semua kaum Samud binasa. Tidak ada satupun yang tersisa, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Soleh. Setelah peristiwa itu, Nabi Soleh dan pengikutnya hidup dalam suasana damai dan tentram hingga akhir hayatnya. Berdasarkan kisah Nabi Soleh, sikap yang harus kita contoh adalah berani berkata benar atau jujur, sabar menghadapi segala ujian, pantang menyerah demi membela kebenaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kali ini sudah selesai mempelajari sikap keteladanan Nabi Soleh. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita bisa mengambil sikap jujur dan berani Nabi Soleh dalam menyampaikan sebuah kebaikan dan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.